Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan budi pekerti yang baik sebagai suri tauladan bagi umatnya, tetapi juga diciptakan dengan wajah dan bentuk badan yang ideal. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa beliau adalah manusia yang paling bagus wajah dan budi pekertinya. Mari kita coba untuk mengenal sekaligus mendalami literatur yang diambil dari hadis tentang perangai dan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat dan salam tercurah limpahkan kepada beliau. Pertama, dalam Shahihaini, Bukhari nomor 3284 dan Muslim nomor 4330, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan gambaran umum mengenai fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang tinggi sekali dan tidak pula pendek, tidak juga putih sekali dan tidak berwarna coklat. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Beliau diutus Allah ketika berusia 40 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika berusia 60 tahun sementara rambut di kepala dan janggut beliau tidak lebih dari 20 helai uban. Kedua, senada dengan riwayat dalam Shahihaini, Ibn Hisham, wafat tahun 213 Hijriyah, dalam Al-Sirah, jilid 1 halaman 402, dan Ibn Sa'ad, wafat tahun 230 Hijriyah, dalam At-Tabaqat, jilid 1 halaman 422, masing-masing meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perawakan yang tidak jangkung juga tidak pendek. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempunyai dada serta perut yang rata. Ketiga, Al-Bara berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Riwayat ini tertuang dalam Sahih Muslim nomor 4309. Wajah Rasulullah tidak tajam seperti pedang, tidak juga memanjang, tirus, tapi seperti matahari dan bulan yang bundar. Keadaan wajah Rasulullah ketika gembira menurut para sahabat adalah wajahnya seperti potongan bulan yang indah. Sahih Bukhari nomor 3288 dan 3292. Keempat, Aisyah pernah berkata bahwa mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat dalam kondisi yang gelap. Pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sama dengan ketika melihat dalam kondisi yang terang. Riwayat ini diterangkan dalam Al-Hasais, jilid 1 halaman 104, karangan As-Suyuti. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dapat melihat apa yang ada di belakang beliau. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Wahai manusia, saya berada di depan kalian. Jangan mendahului aku dalam ruku, dan jangan pula dalam sujud. Sesungguhnya aku melihat kalian baik yang berada di depan maupun yang di belakang. Hadis riwayat Muslim nomor 643. Kelima, dalam riwayat Ibn Sa'ad di kitab Sirahnya, jilid 1 halaman 422, menyebutkan bahwa Rasulullah mempunyai hidung yang mancung namun tulang hidungnya kecil. Keenam, Ibn Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, gigi depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak renggang. Ketika berbicara, di antara gigi depan beliau itu seperti keluar cahaya. Hadis riwayat Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah nomor 15 dan Ad-Darimi nomor 58. Selain itu, Ibn Sa'ad, jilid 1 halaman 422, kembali melalui riwayat Hind bin Abi Halah, menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bibir yang tipis dan ada sela di gigi serinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Muhammad bin Bashir. Lafadznya adalah milik Ibnul Musanna. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermulut luas, bermata jeli, dan bertumit tipis. Aku bertanya pada Simak,
Apa maksud luas mulutnya? Simak menjawab, besar mulutnya. Aku bertanya lagi, apa maksud lentik matanya? Simak menjawab, panjang bulu matanya. Aku bertanya lagi, dan apa arti tipis tumitnya? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa mayoritas bangsa Arab itu memuji orang yang memiliki mulut yang luas atau besar. Sebaliknya mereka mencela orang yang memiliki mulut kecil. Dan ada yang berpendapat, maksud luasnya mulut itu, memiliki gigi yang besar. Ketujuh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa rambut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sangat hitam. Hadis riwayat Baihaqi. Dalail An-Nubuwah nomor 234. Sahabat Anas bin Malik pun pernah meriwayatkan dan termaktub di Sahih Muslim nomor 4311 bahwa keadaan rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ikal berombak, tidak keriting, tidak lurus dan terurai sampai sebatas pundaknya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyisir rambut panjangnya dengan dua belahan. Sahih Muslim nomor 4307, ke-8. Dalam Musnad Ahmad nomor 708 dan nomor 1001 menyatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kepala baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak kecil dan jenggotnya tebal. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyatakan hal yang demikian, bahwa jenggot dan rambut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebat nan hitam. Ibn Sa'ad dalam Tobaqot jilid 1 halaman 418. Ke-9, ketampanan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib dalam Sahih Muslim nomor 4308. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ke-10 adalah keringat dan bau mulut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang harum. Hal ini banyak diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Wail bin Hajar radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dihadapkan sebuah wadah berisikan air, kemudian beliau meminumnya dan meludah di dalam wadah tersebut. Wadah itu kemudian dituangkan ke dalam suatu sumur, dan tiba-tiba sumur tersebut merebak akan aroma harumnya. Musnad Ahmad nomor 18084. Ummu Sulaim pun pernah mengumpulkan keringat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diambilnya dari selembar tikar kulit yang digelarnya untuk Rasulullah tidur. Selepas itu, Ummu Sulaim mengumpulkan keringat tersebut karena keringatnya sangat banyak dan mencampurnya dengan minyak wangi miliknya. Sahih Muslim nomor 4303. Dalam hal ini, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ciri-ciri yang ada dan dikenali oleh para sahabat yang dekat dengan beliau. Mereka, para sahabat, terkadang menggambarkan suatu keadaan fisik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah-istilah majazi, yang mana hal itu mempunyai maksud yang luar biasa, sehingga tidak bisa digambarkan dengan bahasa yang lumrah saat itu. Demikianlah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam fisiknya adalah gambaran tubuh ideal yang diidam-idamkan masyarakat Arab di zamannya. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin.